Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika lak. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kita akan masuk kepada episode keempat, cerita seputar perjalanan petugas haji daerah bekerja dengan hati. Di episode 1, 2, dan 3, Mas Qorib sudah bercerita banyak menjelaskan bagaimana tugas-tugas dan tanggung jawab seorang petugas haji mendampingi jamaah atau Dayufur Rahman selama menjalankan ibadah. Di episode ketiga, kita sudah sampai pada sesi bagaimana jamaah subuh pertama di Masjid Nabawi, sarapan pertama di hotel, dan bagaimana mereka melihat ketika subuh kota Madinah, kota Nabi yang diberkahi itu. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, kita akan eksplor lagi di edisi keempat ini bagaimana jamaah haji Indonesia selama berada di Madinah. Untuk itu kita akan lanjutkan diskusi bersama Dr. Haji Muhammad Qorib MA. Mas Qorib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada episode ketiga kita cerita bagaimana jamaah sampai di Madinah, sholat subuh bersama pertama dan sarapan pertama. Bisa Mas Qorib ceritakan apa yang dilakukan jamaah haji Indonesia terutama pada kloter 10 yang berasal dari Madinah dan 2 KBH Medan? Apa saja yang mereka lakukan selama mereka berada di Madinah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, Pak Saiful yang sama-sama kita hormati. Saya sebagai petugas haji daerah, utusan Muhammadiyah, merasa bahagia, kemudian merasa sangat beruntung berada di kloter 10. Ya. Yang pertama karena memiliki teamwork yang bagus, yang koordinatif. Di samping kita juga memiliki jamaah yang tidak banyak ego, dan jamaah kita banyak kalangan profesional, banyak guru besar, kemudian banyak doktor, dan yang lebih menarik lagi Pak Saiful, kloter 10 itu juga banyak dokter-dokter yang menunaikan ibadah haji. Sehingga kemudian mereka juga dapat memberikan pelayanan secara langsung kepada para jamaah. Ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kami kloter 10 ini. Sehingga tugas-tugas para petugas kloter dan petugas haji daerah bisa juga mereka handle dengan baik. Nah, saya mencoba untuk membagi kegiatan para jamaah selama di kota Madinah ini kepada 3 kategori. Ya. Yang pertama adalah kegiatan kloter. Nah, kegiatan kloter ini diikuti secara keseluruhan oleh para jamaah yang ada di kloter 10. 359 orang ketika dilaksanakan kegiatan-kegiatan kloter, maka mereka harus ikut. Misalnya terkait dengan persoalan penyuluhan armusna, penyuluhan kesehatan, kemudian pemeriksaan kesehatan, mereka juga harus ikut. Kemudian yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KBIH. Di kloter 10 itu ada 3 KBIH. Yang pertama adalah KBIH Madinah. Sebenarnya namanya bukan KBIH Madinah, tapi dikelola oleh Kementerian Agama Kabupaten Madinah. Ini bagus sekali, saya pikir. Kemudian yang kedua adalah KBIH Jabal Nur, yang ketiga adalah KBIH Muhammadiyah. Nah, kegiatan-kegiatan KBIH ini itu dilaksanakan secara parsial sesuai dengan waktu dan kesempatan yang dimiliki oleh masing-masing KBIH. Tapi menariknya, masing-masing KBIH ini memberikan informasi kepada kloter, sehingga kemudian hal ini bisa diketahui, hal ini bisa dimonitor. Dan boleh jadi pada aspek tertentu kegiatan-kegiatan yang bagus itu bisa dicontoh oleh KBIH lain. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan mandiri di luar kloter, kemudian di luar KBIH, dan di luar ini menyangkut kegiatan-kegiatan individu, misalnya beli makanan, beli korma, beli baju, dan seterusnya. Kegiatan-kegiatan jamaah selama di Madinah itu meliputi 2 hal. Yang pertama adalah kegiatan ritual, kemudian yang kedua adalah kegiatan-kegiatan wisata religius. Misalnya mengunjungi tempat mikot Bir Ali meskipun nggak bisa masuk karena itu kan terbatas restricted di situ itu. Kemudian mengunjungi Jabal Uhud, kemudian mengunjungi
banyak tempat-tempat bersejarah yang lain. Makam Hamzah ya. Makam Hamzah di Bukit Uhud, kemudian di Baki, Bukit Magnet ya. Bukit Magnet, banyak jamaah yang datang ke sana itu. Bahkan saya nggak sempat ke Bukit Magnet, Mas Saiful. Termasuk Quran barangkali ya. Iya, tempat percetakan Quran kan. Iya, itu dikunjungi oleh para jamaah. Dan itu ada yang program KBIH, ada yang program mandiri. Ya. Nah, saya ada juga mengunjungi Universitas Islam Madinah ketika di sela-sela kosong, tapi naik taksi saja ke sana. Dan kebetulan karena kita KBIH Muhammadiyah, hubungan kita dengan PCIM Arab Saudi itu juga sangat bagus. Adik-adik dari PCIM itu datang ke hotel. Kemudian saya juga bersama dengan Mas Dirga itu datang ke sekretariat PCIM, kemudian sholat berjamaah di sana dan ngobrol-ngobrol dengan adik-adik PCIM. Sekretariat PCIM itu di Madinah atau di Madinah? Madinah ya. Di Madinah, tak jauh dari Universitas Islam Madinah. Mereka adalah ujung tombak gerakan dakwah Muhammadiyah. Mas Karib, tadi ada 2 kegiatan. Kegiatan kloter itu kan semacam pengajian umum ya, Iya, penyuluhan. Itu ada berapa kali pertemuan selama di Madinah? Seingat saya itu ada minimal 3 kali. 3 kali ya. Karena begini, saya patut bersyukur juga kepada Ibu Ketua Kloter dan seluruh petugas yang ada di Kloter 10. Saya senantiasa dilibatkan untuk mengkoordinir kegiatan. Sehingga pada saat kegiatan saya senantiasa bertindak sebagai moderator, kemudian menghubungi berbagai macam unit-unit yang ada di sana. Sehingga saya handle itu dan praktis saya tahu itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Meliputi misalnya terkait dengan persoalan ketertiban kita dalam mempergunakan hotel. Nah, kemudian yang kedua persiapan kita untuk Arafah. Kemudian persiapan kita untuk Musdalifah dan Mina. Atau persiapan kita untuk umroh tamattu. Pada saat kita akan didorong oleh pemerintah menuju ke kota Mekah. Sebab begini, para sahabat dakwah Muhammadiyah, kemudian Pak Saiful, perlu saya tegaskan. Haji pada tahun 2025 ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Nah, sekarang ini kita harus memiliki nusuk. Nah, kalau kita ingin pergi ke negara orang lain, maka kita harus pakai paspor atau pakai visa. Nah, kalau kita ingin menunaikan ibadah haji, bisa masuk ke Masjidil Haram, kita harus pakai nusuk. Nusuknya itulah seperti paspor dan ini dikeluarkan oleh syarikat. Termasuk mau masuk ke Masjid Nabawi, nusuk dipakai. Masjid Nabawi tidak pakai nusuk. Masjid Nabawi tidak pakai nusuk. Tapi kemudian pada saat jamaah ingin mandiri misalnya ke Raudhah atau ingin berkelompok ke Raudhah, mereka juga harus punya aplikasi tertentu. Aplikasi ya? Iya, kalau sebelum-sebelumnya kan tidak. Nah, kemarin kita berusaha untuk membawa seluruh jamaah ziarah ke Raudhah agar jamaah juga bisa berdoa di sana. Tapi ternyata itu sedang error, sedang out of order sehingga tidak bisa. Banyak jamaah juga yang dalam tanda kutip merasa bersedih ya karena memang itu out of order. Sehingga kemudian kita tidak bisa berkunjung ke Raudhah itu secara kolektif dan kita harus berkunjung ke sana itu secara mandiri. Tak sedikit jamaah kita dari Kloter 10 yang juga bisa berkunjung ke Raudhah itu. Oke, Mas Karib, kita akan coba bagi 2 cerita ini. Pertama tentang ibadah. Seperti apa perjalanan ibadah yang dilakukan kawan-kawan kita, jamaah kita selama di Madinah, kesan-kesannya. Mungkin tempat yang terbatas, tidak dapat masuk ke dalam karena padatnya orang. Bagaimana mereka itu memanfaatkan fasilitas Madinah yang di lantai 2 itu barangkali. Bagaimana ceritanya? Ya, terima kasih sahabat dakwah Muhammadiyah Pak Saiful. Kecuali beberapa jamaah yang kesulitan untuk berjalan atau di kursi roda. Yang di kursi roda juga ada yang disorong. Para jamaah hampir setiap waktu ke Masjid Nabawi karena jaraknya juga tidak jauh, hanya 300-400 meter saja dari Hotel Sibal dan dari Hotel Nurul Iman di mana jamaah pertama dari Kloter 10 itu berada. Dan alhamdulillah mereka melaksanakan ibadah itu dengan baik. Bahkan sholat Jumat, kita juga melaksanakan sholat Jumat di sana. Iya, pas sholat Jumat pertama ya di situ ya? Sholat Jumat pertama. Dan saya menyorong jamaah itu ketika sholat Jumat pertama. Jam berapa sudah masuk ke masjid? Itu harus jam 10:30. Sudah harus sana, 10:30. Sementara itu masih dapat ke dalam? Enggak dapat ke dalam. Masih pelataran ya? Iya, masih pelataran. Itu kapasitas Masjid Nabawi kurang lebih 1 juta jamaah ya. 1 juta jamaah. Kalau kita ingin di dalam, maka jam 9 harus sudah berada di dalam. Kalau tidak, maka tidak dapat. Sementara kami ke sana itu jam 10:30. Jam 10:30 sampai kemudian sholat Jumatnya itu 12 lebih 18. Berarti kami harus menunggu 2 jam di pelataran, Pak Saiful. Dan itu di bawah suhu 40 derajat. Tapi alhamdulillah kan ada payung, kemudian ada pendingin ya. Ada pendingin dan itu sangat membantu. Bahkan tak sedikit jamaah yang terlambat untuk ke
Masjid Nabawi, akhirnya mereka harus berada di bawah terik matahari yang sangat panas dan mereka tidak bisa sujud di lapangan, di lapangan dan mereka tidak bisa sujud dan mereka tidak bisa meletakkan telapak tangan mereka tuh di lantai karena demikian panasnya. Tapi karena semangat panggilan iman tadi, mereka bisa berkumpul. Berapa suhu? 40? 40 derajat sampai 43. Bagaimana kesehatan mereka di Madinah? Nah, ada kegiatan kloter, ada kegiatan KBIH, dan ada kegiatan mandiri. Nah, pada saat kegiatan kloter, yang saya handle ketika itu, Ibu Ketua Kloter ada, kemudian pembimbing ibadah juga ada, kemudian tenaga kesehatan nih, hebat betul kerjanya nih. Mas Dr. Fadli, Ibu Nurul Uyun, Mas Toras membantu. Ini kerjanya 24 jam. Saya sebut mereka itu adalah mujahid kemanusiaan di samping petugas kloter yang lain. Kita berikan wawasan kepada para jamaah. Ketika kita beribadah secara ritual, itu tidak boleh over capacity. Artinya kita tidak toleran dengan kemampuan yang ada dalam diri sendiri, dan itu sangat berbahaya. Makanya ketika misalnya dalam suasana suhu yang sangat panas itu, jangan kita memaksakan diri untuk berangkat dari hotel menuju ke Masjid Nabawi. Nah, kemudian yang kedua, obat cukup Pak Saiful. Obat disiapkan oleh pemerintah kita, oleh Kementerian Agama, dan yang lebih luar biasa lagi, para petugas kesehatan kita membawa obat sendiri Pak Saiful. Dan saya juga membawa obat itu. Saya membawa obat dalam sebuah kantong plastik besar. Mas Kuarib bawa obat ini untuk kloter kita, saya bawa obat itu. Dan tenaga kesehatan itu, Mas Dr. Fadli, kemudian Ibu Nurul Uyun, memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada para jamaah untuk minum oralit, jangan lupa. Kemudian minum vitamin itu jangan lupa. Meskipun karena terjadi perubahan cuaca dan adaptasi dari cuaca di Indonesia dengan di Madinah itu sangat-sangat berbeda, maka tak sedikit juga jamaah itu yang jatuh juga, mengalami sakit lah, menderita sakit, misalnya seperti batuk, kemudian demam, ya, kemudian ada 1-2 jamaah yang memang harus diperhatikan secara serius dalam proses pelaksanaan. Ada yang sampai opname ke rumah sakit? Nah, ada 1 jamaah kami yang memang pada saat berada di Indonesia itu sudah berada dalam kondisi yang serius. Tapi beliau didampingi oleh anak kandungnya, Ibu Azimah namanya. Kemudian didampingi oleh anak kandungnya Mas Iqbal. Mas Iqbal itu yang mendampingi terus-menerus selama berada di kota Madinah, kemudian berada di kota Mekah. Dan pada saat berada di kota Madinah, kondisi Ibu Azimah itu tidak stabil. Akhirnya ketua kloter berkoordinasi dengan sektor, lalu dirawat di rumah sakit nasional yang ada di Madinah. Tantangan buat jamaah kan biasanya cuaca panas, suka mengkonsumsi jus yang dingin, sehingga membuat mereka lebih mudah terpicu untuk sakit. Dan disinilah luar biasanya Pak Saiful, Mas Dr. Fadli itu, kemudian Ibu Nurul Uyun, tak henti-hentinya mereka mengingatkan para jamaah. Bahkan tenaga kesehatan kami ini visit ke kamar-kamar. Berapa ratus jamaah itu dan berapa puluh kamar itu mereka datangi. Dan mereka harus berjalan dari Hotel Nurul Iman ke Hotel Sibal, dari Hotel Sibal ke Hotel Nurul Iman, karena Mas Farid mendampingi kerja-kerja mereka itu. Dan mereka kumpul di kamar kami, kumpul di kamar kami pada saat berada di Madinah itu. Oh, Mas Korib itu dikasih obat karena berbeda hotel ya dengan kloter. Iya, tapi itu obat persediaan untuk kloter kami. Persediaan untuk kloter kami. Dan mereka para jamaah dihimbau untuk tidak mengkonsumsi minuman-minuman yang dingin. Ada juga jamaah yang ingin karena panas, mereka meminum air jam-jam yang dingin. Akhirnya terjadi perubahan cuaca di dalam diri mereka, perubahan suhu di dalam diri mereka, dan para jamaah tidak siap untuk itu. Akhirnya mereka demam. Tapi alhamdulillah bisa diatasi dengan baik. Kalau melihat tadi kita bagi untuk ibadah dan mandiri. Kalau mandiri, seperti apa saja dilakukan para jamaah kita selama 8 hari berada di Madinah? Yang pertama tentu mereka sholat duha, kemudian mereka sholat tahajud. Mereka juga jalan-jalan di seputar kota Madinah, karena memang kota Madinah kota yang sangat eksotik. Saya juga meneteskan air mata pada saat meninggalkan Madinah, Pak Saiful. Dan para jamaah kita memiliki tradisi yang agak unik ini, kemungkinan dibandingkan dengan
jamaah-jamaah yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Meskipun saya belum pernah melakukan studi komparasi dalam konteks ini. Jamaah kita memang hobi untuk berbelanja. Nah, ketika berada di Madinah, mereka juga sudah berbelanja. Sudah mulai belanja apa? Sudah belanja. Belanja apa itu? Misalnya pakaian, ada juga yang korma untuk dikonsumsi, gamis-gamis, cincin-cincin, minyak wangi, parfum. Madinah itu kualitasnya mungkin jauh lebih bagus. Jauh lebih daripada bagus. Di Mekah. Nah, itu dia, itu yang dibawa. Mengingat begini, ada semacam kebahagiaan tersendiri, kebanggaan pada saat kembali ke tanah air, mereka membawa sesuatu dan dibagikan kepada karib kerabat, kepada keluarga. Tidak saja mereka, saya juga melakukan hal yang demikian. Manusiawi ya? Manusiawi, sangat manusiawi. Kalau kurma sudah dibeli di situ atau beli di Mekah? Ya, kurma ada yang dibeli di situ tapi untuk konsumsi. Sementara di kota Mekah kami banyak mendapatkan sumbangan kurma. Yang bagus sekali ini pelayanan dari Kementerian Agama di Pak Saiful untuk konsumsi seperti makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, buah tidak pernah berkurang di sana. Apa aja buah? Pisang, apel, kemudian pir, pisang, apel, pir. Berbagai macam buah yang lain yang saya terkadang juga nggak paham. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris begini, don't judge the book by the cover. Jangan Anda menilai sesuatu itu dari bungkusnya saja. Saya melihat pir itu, kemudian melihat apel itu, agak seuzon. Apel kok seperti ini warnanya, kemudian bentuknya kecil. Itu karena belum saya makan. Begitu saya makan, saya ketagihan. Beda dengan apel yang ada di sini, Pak Saiful. Benar. Kecil tapi padat. Kecil tapi padat, luar biasa. Jadi Mas Korib, perjalanan haji ini biasanya kan di hotel sudah disiapkan dengan bagus. Menunya sudah menu Indonesian food, buah cukup. Cuman kebiasaan orang Indonesia jamaah ini kan selalu suka jajan di luar nih, dari bakso, dari ini gimana ceritanya? Wah, jadi bakso sidul gitu kan? Iya, jadi di seputaran Masjid Nabawi itu juga banyak masakan-masakan Indonesia dan itu mudah kita jumpai. Belum lagi nanti di kota Mekah. Kalau kota Mekah seperti kita berada di Medan saja, kita jangan bawa apa-apa dari Indonesia ini. Atau pada saat kita berada di Madinah itu, banyak sekali toko yang memang menjual kebutuhan-kebutuhan dasar dan harian dari masyarakat Indonesia. Para sahabat dakwah Muhammadiyah harus kita pahami, 5 jamaah haji yang ada di Mekah dan Madinah, 1 diantaranya orang Indonesia. Dan itu yang terbesar di dunia. Sehingga para pedagang Arab itu sangat memahami apa kebutuhan-kebutuhan mendasar dari jamaah haji Indonesia. Sikat gigi nggak usah ditanya. Toko-toko juga pakai nama Indonesia. Pakai nama Indonesia dan hampir setiap orang itu bisa berbahasa Indonesia. Murah-murah bagus. Jadi misalnya saya penyuka kecap, jangan saya bawa kecap dari tanah air, sebab di sana kecap juga ada. Saya penyuka kerupuk. Indomie juga ada di situ. Indomie, super mie sedap juga ada. Tempe ada, bubur ayam juga ada. Nanti menarik kita ceritakan. Sepanjang hotel kita itu malah pedagang-pedagang Indonesia. Pedagang-pedagang Indonesia. Pedagang-pedagang Indonesia. Jadi kalau sekiranya kita belum sadar, seolah-olah kita berada di kota Medan saja. Berada di Binjai, berada di Deli Serdang saja. Tapi ternyata kita berada di Madinatul Munawwarah. Kita hampir sampai di penghujung episode keempat ini. Tapi sebelum kita akhiri, barangkali saya ingin sedikit bertanya tentang perjalanan terakhir Madinah adalah ketika jamaah itu ingin mulai ihram. Ya, di Bir Ali. Sampai jam berapa mulai waktu itu niat ihram dan sampai ke Bir Ali? Ya, kala itu kami sudah diminta untuk bersiap pada pagi hari. Tas-tas itu sudah kita siapkan, kemudian kita turunkan. Ada petugas khusus dari syarikat yang memang mengangkut tas itu. Nah, kemudian para jamaah juga kita minta untuk bersiap ketika itu. Ba'da zuhur jam 14, kemudian jam 15 kami diangkut menuju ke Bir Ali, tempat kita mengambil mikot. Alhamdulillah semua berjalan secara lancar. Ketika berada di Bir Ali itu kita sudah berada pada waktu maghrib dan kita sholat maghrib di situ. Sahabat dakwah Muhammadiyah, Bir Ali merupakan tempat mikot pertama, terutama jamaah haji yang berasal dari Indonesia yang di Madinah atau gelombang pertama. Dan dari Bir Ali, jamaah akan melanjutkan perjalanan ibadahnya, perjalanan ritualnya ke kota Makkah. Barangkali kita akan eksplor lagi nanti bagaimana cerita jamaah haji, terutama kloter 10 ini sampai ke Mekah, dan banyak hal yang menarik nanti selama perjalanan di Mekah. Untuk itu kami akhiri dulu episode keempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.